Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adipati Aswar Arbaka, Cynthia Pakstaulina Ujung, Marteria Elia Tegar Yuniati, Mice Rista Saputri, Rafika Nur Sahada, Reza Selviana, Rizka Triulandari, dan Wulan Margarita. Mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Destri Maulina Sari, SGZ MEPIT. Besaran masalah kekurangan gizi di Indonesia. Bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah atau kurang dari 2.500 gram ada 10,2%. Balita di Indonesia memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya atau gizi kurang ada 19,6%. Balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek ada 37,2%. Stunting dan ciri-cirinya pada anak. Apa sih itu stunting? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak. Tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, kerdil dari standar usianya. Kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat, dalam waktu yang lama atau kronik, berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak. Jika anak itu selamat, dia akan kurang berprestasi di sekolah dan kurang produktif saat dewasa. Adapun ciri-ciri stunting, diantaranya pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan melambat, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, wajah lebih tampak muda dari standar usianya, tanda pubertas terlambat. Bagaimana proses terjadinya stunting? Kondisi anak Indonesia pada umumnya, baik pada saat lahir memasuki usia 2-3 bulan, terjadi gagal tumbuh. Stunting mulai terjadi dari prakonsepsi. Yang pertama, ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Yang kedua, menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi yang kurang memadai. Dengan demikian, kurang energi kronik dan anemia sebesar 46,6%. Rematri di Indonesia, usia 15-19 tahun, kondisinya beresiko kurang energi kronik, atau yang dikenal dengan KEK, sebesar 24,2%, berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2013. Wanita usia subur, usia 15-49 tahun di Indonesia, hamil dengan resiko kurang energi kronik atau yang dikenal dengan KEK dan anemia sebesar 37,1%. Selanjutnya, proporsi berat badan lahir di Indonesia. Yang kurang dari 2,5 kg, yaitu sebesar 11,1%, terjadi pada tahun 2010 dan 10,2% terjadi pada tahun 2013. Proporsi panjang badan lahir di Indonesia kurang dari 48 cm sebanyak 20,2% terjadi pada tahun 2013. Kurang konsumsi non-karbohidrat. Data survei konsumsi makanan individu pada tahun 2014, anak lebih dari 6 bulan cenderung mengonsumsi 95% dari kelompok serealia atau karbohidrat, protein, buah, dan sayur yang sangat kurang. Faktor penyebab stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi. Intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Penyebab lainnya yaitu yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik, seperti kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga, 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Penyebab lainnya yaitu kurangnya akses ke makanan yang bergizi, seperti 1 dari 3 ibu hamil
terjadi anemia. Yang kedua, makanan bergizi mahal. Berikutnya, faktor penyebab stunting itu yang ketiga adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar di ruang terbuka. Dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. Lalu 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Lalu menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu dan tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Adapun saya akan menjelaskan mengenai dampak stunting. Menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitasnya, serta terhadap daya saing bangsa. Terdapat dampak stunting jangka pendek dan jangka panjangnya. Dampak jangka pendeknya yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dan dampak jangka panjang terhadap anak-anak Indonesia yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit atau imunodefisiensi, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Imunodefisiensi pada anak. Imunodefisiensi adalah keadaan di mana terjadi penurunan atau ketiadaan responium normal. Akibatnya, anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi virus, jamur, bakteri, keganasan, dan infeksi berulang. Keadaan ini dapat terjadi secara primer, yang pada umumnya disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan. Secara sekunder, akibat penyakit utama lain seperti infeksi, pengobatan kemoterapi, sitostatika, radiasi, obat-obatan. Asupan zat gizi. Asupan zat gizi baik makro maupun mikro dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis, dan status gizi serta status imunitasnya. Selain asupan zat gizi makro dan mikro, status gizi juga mempengaruhi status imunitasnya. Hal ini didukung oleh pernyataan Delevingne 1991 dalam SOI 2017 yang menyebutkan bahwa sebagian besar penyebab imunodefisiensi adalah adanya protein energi malnutrition. Kekebalan tubuh memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. 4. Asupan kunci. Anak usia 0-12 bulan masuk dalam periode emas atau masa ketika otak anak sedang mengalami perkembangan yang pesat. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan asupan kecukupan gizi anak. Yang pertama, inisiasi menyusui dini, segera setelah bayi lahir. Yang kedua, ASI eksklusif 0-6 bulan. Yang ketiga, makanan pendamping ASI, makanan berkualitas dari bahan lokal mulai dari usia 6 bulan. Yang keempat, lanjutan ASI hingga 2 tahun atau lebih. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Veronika Sebrum, ahli gizi dari Universitas Hohenheim, Jerman, menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolesterol yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Makanan pendamping ASI untuk anak di bawah 2 tahun. Berikut panduan cara penyajian tekstur dan frekuensi makan untuk bayi dan anak di situasi normal dan bencana. Untuk bayi umur 0-6 bulan, ASI eksklusif. Ibu dimotivasi untuk dapat terus menyusui. Anak usia 0-6 bulan hanya mengonsumsi ASI. 6-9 bulan, lanjutkan menyusui dengan makanan pendamping 2-3 sendok makan bertahap hingga 125 ml 2-3 kali makan, 1-2 kali selingan. Makanan dibuat dengan disaring, tekstur makanan lumat dan kental. 9-12 bulan, lanjutkan menyusui.
dengan makanan pendamping 125 ml bertahap hingga 200 ml, 3-4 kali makan, 1-2 kali selingan. Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan dicincang atau dicacah, dipotong kecil, dan selanjutnya makanan yang diiris-iris. 12-24 bulan, lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Dengan makanan pendamping 200 ml hingga 250 ml lebih, 3-4 kali makan, 1-2 kali selingan. Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan yang diiris-iris. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Salah satu kebutuhan gizi yang bermanfaat untuk mengatasi stunting adalah susu, karena memiliki zat gizi penting bagi pertumbuhan fisik dan pertumbuhan lainnya. Manfaat susu sendiri dalam mencegah stunting antara lain yaitu sebagai sumber energi, memperkuat otot, penyokong pertumbuhan fisik, meningkatkan kecerdasan, dan memperkuat tulang dan gigi. Kandungan susu sendiri terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, B, C, D, E, dan K, mineral yang terdiri dari kalsium dan magnesium. Pola makan dan gizi seimbang sangat berpengaruh pada perkembangan gizi anak. Maka, dalam memenuhi gizi seimbang, terdapat panduan yang dikenal dengan istilah isi piringku yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen isi piringku terdiri dari yang pertama, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, kedua, lauk pauk sebagai sumber protein, ketiga, sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan serat, keempat, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan serat. Gizi seimbang dimulai dari keluarga. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, Kementerian Kesehatan memberi panduan tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang sejak dini. Dan itu dimulai dari keluarga. Biasakan sarapan pagi, minum air putih yang cukup dan bersih, mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi, cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal, membaca label pada kemasan pangan, banyak makan buah dan sayur, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Dalam penyusunan menu harus memperhatikan yang pertama sasaran. Siapa yang akan mengkonsumsi makanan tersebut? Contohnya bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, ataupun lansia. Yang kedua, nilai gizi. Pemilihan bahan makanan ini diutamakan yang memiliki nilai gizi tinggi disesuaikan dengan masalah gizi yang ada. Yang ketiga, variasi masakan. Kumpulkan dari berbagai jenis makanan, kelompok lauk, sayur, dan buah. Yang keempat, keserasian warna, komposisi, konsistensi makanan. Yang kelima, ketersediaan bahan makanan. Dan yang keenam, dalam menyusun menu harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Menu yang seimbang tidak harus mahal. Isi piringku. Dalam satu piring dibagi sepertiga bagian tiap komponen-komponen yang akan kita makan. Yaitu untuk anak usia 6-23 bulan terdiri dari sepertiga makanan pokok, sepertiga protein hewani, dan sepertiganya lagi sayur, buah, serta kacang-kacangan. Untuk anak usia 2-5 tahun terdiri dari sepertiga makanan pokok, sepertiga lauk pauk, dan sepertiganya lagi sayur dan buah. Untuk dewasa terdiri dari sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, dan sepertiganya lagi buah. Rentang porsi makanan balita Anda. Untuk karbohidrat disarankan untuk mengonsumsi 3 porsi per hari, ya, dengan aturan 20-100 gram per hari, antara lain nasi putih, kentang atau ubi, roti tawar, pasta atau mie, juga sereal. Kemudian untuk memenuhi vitamin dan mineral dianjurkan
mengonsumsi sayur-sayuran 2 porsi sehari dengan aturan 40 gram per hari dengan sayur, bayam, brokoli, wortel, atau jagung manis. Kemudian, selain dengan mengonsumsi sayur, untuk memenuhi vitamin dan mineral dapat juga dilakukan dengan mengonsumsi buah 2 porsi per hari seperti buah alpukat, apel, jeruk, mangga, pepaya, pisang, atau juga buah naga dengan takaran 40 gram per hari. Kemudian, untuk memenuhi protein dalam tubuh, dianjurkan mengonsumsi daging sapi, daging ayam, daging ikan, kerang, udang, kepiting, tempe, tahu, kacang-kacangan, atau telur 2 porsi per hari dengan takaran 30-50 gram per hari. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalsium dianjurkan mengonsumsi produk susu antara lain susu, keju, dan yogurt 2 porsi per hari. Untuk susu disarankan 100-150 ml per hari. Kemudian untuk keju 15-20 gram dan yogurt 60-100 gram per hari. Selanjutnya, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Kemudian selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama jika lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh anak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.